Shalom semua jemaat yang dikasihi, semoga Anda semua tetap dalam keadaan yang baik dan sehat atas pimpinan dan perlindungan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita juga menyokong salah seorang jemaat kita, yaitu Saudara Doni Moyoyo, di mana sedang mengalami sakit sekarang, agar kuasa kesembuhan dan mujizat daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dia. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur Bapa, karena kasih karunia-Mu selalu ada untuk kami dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, sekali lagi Engkau berikan kami nafas yang baru bersama dengan Engkau. Bahkan kami dapat memuji menyembah Engkau, bahkan dapat mendengarkan perkongsian firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ia dapat memberkati, mendorong, dan menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk salah seorang pribadi di tempat ini yang sedang sakit, yaitu Saudara Doni Moyoyo, agar Engkaulah yang menjamah tubuh badan anak itu Tuhan, supaya kesembuhan daripada syurgawi dan ilahi terjadi untuk dia. Sehingga kami juga mengucap syukur untuk pertolongan dan belas kasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi, mari kita buka Alkitab dan baca di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sehingga yang ke-53. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke syurga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka sentiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, selama 40 hari, Dia telah memperlihatkan dirinya kepada lebih dari 500 orang. Ini boleh kita lihat dan rujuk di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 6. Dan juga kepada murid-muridnya, Yesus memperlihatkan dirinya. Mereka yang merupakan saksi-saksi mata tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar mereka tentang hal kerajaan Tuhan, agar mereka kuat, dipulihkan, dipersiapkan, dan diperlengkapi. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke syurga, Dia membawa murid-muridnya keluar kota sehingga ke Betania. Di situ Tuhan Yesus mengangkat tangannya, lalu memberkati mereka. Lalu Dia pun terangkat ke syurga. Melihat Tuhan Yesus terangkat ke syurga, murid-muridnya bersujud menyembah Dia dengan penuh sukacita dan penuh kesyukuran, tanpa ada perasaan sedih dan takut, karena mereka menyaksikan bagaimana kuasa, kemuliaan, naungan dan urapan daripada kerajaan syurgawi menangi Tuhan Yesus. Amin. Lalu mereka balik ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Dan sejak daripada peristiwa itu, murid-murid Tuhan Yesus senantiasa berada di rumah Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan doa, dengan lagu puji sembah, dengan pengkabaran firman Tuhan, dan melayani Tuhan dengan segenap hati mereka. Jemaat yang dikasihi, apakah arti kenaikan Tuhan Yesus ke syurga bagi orang percaya dan bagi kita semua? Yesus sudah menyempurnakan misinya, dan sekarang Dia memerintah dengan penuh kekuasaan dan menjadi pengantara serta imam agung untuk kita. Kenaikan Tuhan Yesus ini memberikan kita keyakinan bahwa yang pertama, kita mengingati bahwa Yesus memerintah sebagai Raja di kerajaan syurga, dan sekarang Dia tetap peduli dengan keadaan kita,
meskipun kita masih berada di bumi ini. Amin. Yang kedua, kita menerima kekuasaan, keberanian, dan perlindungan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu melihat kita dan menaungi kita walau apapun keadaan dan situasi yang kita alami sekarang. Amin. Yang ketiga, Tuhan Yesus benar-benar anak Allah yang maha kuasa. Ini bukan setakat cerita dongeng, tapi ini adalah kenyataan. Amin. Yang keempat, kerajaan surga itu nyata, jelas, pasti, dan ada. Amin. Yang kelima, Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai Raja dan Hakim bagi kita semua. Amin. Yang keenam, Tuhan Yesus telah menyelesaikan pelayanannya di dunia ini dengan baik. Dan kita yang akan meneruskan segala misi dan visi yang telah Yesus tinggalkan untuk kita semua. Amin. Yang ketujuh, menyatakan bagaimana Tuhan telah meninggikan Yesus sebagai anak yang Dia kasihi dan mengaruniakannya nama di atas segala nama. Amin. Yang ke-8, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal untuk kita, dan Dia akan datang kembali untuk menjemput kita semua untuk tinggal bersama-sama dengan Dia menurut waktunya Tuhan, menurut janjinya Tuhan untuk kita semua. Amin. Yang ke-9, Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan dan diberikan kepada semua kita, agar kita dikuatkan, dihiburkan, dan selalu dipulihkan melalui kuasa penyertaan Tuhan. Amin. Yang ke-10, supaya iman percaya kita dikuatkan dan pengharapan kita tidak akan sekali-kali hilang, karena kita memiliki keyakinan dan kepastian bahwa Tuhan Yesus benar-benar naik ke surga, dan bila masa pun Dia akan kembali, Dia akan menjadi juru selamat kita dan hakim kita yang adil. Amin. Yang ke-11, Tuhan Yesus memang berasal daripada kerajaan surga. Justru itu Dia berasal daripada kerajaan surga, maka Dia kembali semula ke kerajaan surga, karena itu adalah tempat asal Dia. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi, Tuhan Yesus adalah gambaran yang sangat unik, di mana dari Dia turun menjelma sebagai manusia sampai Dia naik ke surga, Dia tetap mendapat kedudukan yang mulia dan duduk di sebelah kanan Allah yang maha tinggi. Jika kita memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga pasti akan diangkat dan terangkat ke surga menurut waktunya Tuhan Yesus. Adakah kita sudah mempersiapkan hati kita? Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita? Bila masa pun pengangkatan terjadi, kita juga turut merasakan bagaimana kemuliaan, kekuasaan, naungan, dan berkat Tuhan menyertai kita. Ini adalah kerinduan kita semua. Dan marilah kita bersyukur karena iman kita terhadap Tuhan selama ini tidak pernah mempersia-siakan kita, dan pengharapan kita tidak pernah akan hilang, karena Yesus memang anak Allah yang sesungguhnya boleh dipercayai, yang boleh diperakui, dan boleh tetap dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi, Tuhan Yesus telah terangkat ke surga dengan membuktikan bahwa Dia benar-benar Raja di atas segala raja. Dan saat ini, marilah kita merenungkan hati kita di hadapan Tuhan. Apakah kita benar-benar bersyukur? Adakah kita benar-benar mempercayakan hal ini, atau masih meraguinya? Hanya kita sendiri yang mengetahui isi hati kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Yesus Tuhan telah dipermuliakan, ditinggikan dan naik ke surga dengan disaksikan oleh murid-muridnya sebagai saksi-saksi mata
yang mewakili kami semua. Dan kami percaya bahwa ketika Yesus memberkati murid-murid Dia, berkat itu juga diwariskan untuk generasi demi generasi sehingga saat ini. Dan kami percaya bahwa bila masa pun pengangkatan terjadi, kami juga akan terangkat bersama-sama dengan Yesus dan tinggal bersama-sama dengan Yesus. Karena pengharapan, keyakinan terhadap Yesus itu tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah menghilangkan pengharapan kami. Bapa, perkuatkanlah iman percaya kami semua, supaya kami tetap menjaga iman pengharapan kami terhadap Engkau, supaya kami tetap setia melayani Engkau seumur hidup kami. Bapa, kami mau berdoa yang sedang sakit jasmani maupun rohani saat ini, agar Engkau menjamah tubuh rohani kami semua, tubuh jasmani kami semua, supaya melalui darah Tuhan Yesus Kristus itu akan memberikan kami pemulihan, kesembuhan, dan melalui kuasa bilur-bilur Yesus yang sakit disembuhkan. Dan kami mau berdoa, orang-orang yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan dilepaskan saat ini, dibebaskan dan dimerdekakan di dalam nama-Mu. Kami juga mau berdoa untuk ekonomi setiap pribadi kami dan keluarga kami dan jemaat kami, supaya kami selalu berkecukupan dalam segala sesuatu dan kami tidak pernah berkekurangan, karena berkat daripada surgawi selalu dicurahkan untuk kami. Diberkatilah pelayanan kami semua, supaya kami tetap berjalan seiring dengan kehendak Bapa, dari kemuliaan demi kemuliaan, dari berkat kepada berkat, karena Yesuslah yang menyertai kami. Berkatilah setiap keluarga, supaya kami mengutamakan Yesus dalam hidup kami, sehingga keharmonian, kerukunan, dan damai sejahtera dari surgawi menyertai keluarga kami semua Bapa. Kami juga berdoa, walaupun dalam keadaan situasi di seluruh dunia saat ini, iman kami tidak akan pernah goyah, karena Yesuslah sumber pengharapan kami, karena Yesuslah yang selalu ada menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa sekali lagi untuk anakmu Doni Moyoyo. Kami menyerahkan dia ke dalam tangan, agar Engkaulah yang menjamah tubuh dia saat ini, memberikan dia kesembuhan dan mujizat. Biarlah melalui kesaksian ini, nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Salam kasih daripada saya, Gembala Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.